apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat, karena pasti tidak lupa menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Seperti biasa, saya akan ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, halo. Ya, Hers Beno, FNN. Sip. Apa berita hari ini? Yes, ini saya kira ini udah mulai, saya kira sebentar lagi bakal ramai nih, karena Jakarta itu di daerah Kebonpala, Kampung Melayu udah mulai ada banjir tuh, Bung Rocky. Oh ya, itu dengan sendirinya itu artinya kodok sedang berkumpul rapat untuk nyari tagar. Kan biasa begitu musim hujan, kodok udah kokok kekok segala macam tuh. Nah, kodok politik sebetulnya juga panen. Jadi yang hujan itu ada yang kebanjiran dikirim dari Puncak, dari Bogor. Ada yang kebanjiran pesanan untuk berkodok ria tuh. Ya, ya. Saya kira mereka pasti akan segera mengalihkan fokus perhatiannya, karena memang target utama ya, kalau kita banjir Jakarta itu kan target utama mereka. Sementara mereka kemarin kelihatannya kalau menghajar Bu Susi itu kayaknya nggak cukup berhasil. Satu, saya lihat ini dalam pengertian saya menggunakan Bu Susi ini kan tambeng orangnya gitu, cuek. Sementara pembelanya juga banyak. Jadi mau dibully kayak apa aja dia cuek bebek aja gitu, malah asik-asik aja tuh. Ya kalau cuman kodok aja sih, jangan kan kodok, ikan hiu aja takut sama Bu Susi. Iya, iya. Iya, iya, iya. Sekali dipentil tuh selesai kodok itu. Hebat Bu Susi, oke. Kita tahu bahwa siklus ini adalah ditunggu terus tuh. Jadi kalau kodok nggak ngebully Anies itu namanya bukan kodok. Kodok memang fungsinya sekarang ngebully. Bukan sekedar nongkrong di kolam, tapi mulai merangkak ke jalan lalu mengukur bahwa udah ada banjir. Jadi begitu air di Jakarta, Jalan Tamrin atau di Kampung Melayu naik 15 cm, maka headline-nya pasti banjir melanda Jakarta. 15 cm itu. Kalau 2 meter di Semarang itu hanya genangan air. Oke, oke. Sekarang kita beralih ke isu lain yang saya kira cukup serius, karena kemarin kan kita ribut-ribut karena harga tempe itu naik ya, karena kedelai nggak masuk. Kalau dulu ingat Sandi, ingat apa, tempe setipis ATM, tapi sekarang karena dia sudah di dalam, mungkin sudah lebih tebal dari ATM. Ya, Kepala Bulog ini, Buas atau Pak Budi Buas. Waseso, ya Buas Budi Waseso, dia menyatakan bahwa problemnya mengapa kemudian kedelai jadi naik ini karena apa, dikuasai oleh mafia, dan mata rantainya mafia itu sampai level bawah, semua ngambil pungutan, semua ngambil untung, jadinya harga sampai ke end user, kepada para pengrajin tempe ini jadi mahal, dan kepada kita semua yang makan di warung Tegal, harga tempe juga jadi mahal. Ya itu sebetulnya Pak Buas itu sejak masuk Bulog ditugaskan justru untuk attack mafia-mafia pangan terutama tuh, karena itu efek inflasi dari mafia pangan itu dibebankan pada rakyat. Tetapi setiap kali Pak Buas mengucapkan kritiknya, kita berpikir kritiknya ditujukan pada siapa? Pada kartel? Ya nggak mungkin, karena kartel itu adalah piaraan kekuasaan kan. Jadi sebetulnya kita tahu bahwa Pak Buas mengkritik pemelihara kartel. Dan Pak Jokowi tentu tahu soal itu tuh. Sandi juga tahu soal itu. Apalagi Sandi ada di kekuasaan sekarang. Pak Prabowo tahu tentang itu, karena Pak Prabowo bahkan dapat mandat khusus untuk mengatasi atau menjadikan pangan sebagai satu dimensi dari ketahanan nasional. Jadi Menteri Pertahanan juga bertanggung jawab. Tapi nggak ada poin, nggak ada pikiran terhadap apa yang diucapkan oleh Buas kan. Nah, kita berpikir bahwa dalam pepatah ada pepatah bilang begini, don't cut the bow you are standing on, itu. Jangan tebang cabang di mana Anda sedang berdiri gitu. Jadi nggak mungkin presiden menebang cabang itu, karena kartel ini adalah barang yang menahan kekuasaan itu.
Jadi kita bisa lihat logikanya. Pak Buas sebetulnya ngomel minta supaya pers bongkar skandal-skandal kartel itu. Kita tahu bahwa tentu saja para pelaku kartel ini akan bilang enggak, itu bisnis biasa. Tergantung pada fluktuasi dan volatilitas harga komoditas internasional itu. Betul, itu bisnis biasa. Yang jadi problem adalah dia memonopoli bisnis itu. Kan ini soalnya tuh. Nah, sekarang kita tahu bahwa Pak Jokowi bahkan berkali-kali dalam kampanye, saya kejar siapa yang menaikkan harga, siapa. Ya memang, tapi sekali lagi arah keterangan Pak Jokowi itu hanya untuk memberitahu bahwa dia concern dengan soal kartel. Tapi sebetulnya pada pihak yang sama dia tahu bahwa dia berdiri di atas cabang kartel. Kalau dia potong kartel itu, kekuasaannya jatuh kan. Kan kita belajar itu dalam political economy analysis tuh. Jadi Pak Buas bisa bicara terus, tapi kuping istana itu tidak diarahkan untuk mendengarkan kalimat Pak Buas. Karena kuping istana juga dipelihara oleh kartel. Jadi yang nutup kuping istana itu adalah kartel. Ini kita putar-putar aja di situ, dan kita tahu bahwa proyek mafia semacam ini adalah proyek politik yang disebut sebagai dapat rente sekian dari 1 kilogram kedelai yang diimpor, lalu didistribusikan, distributornya juga dapat rente sekian. Itulah rente-rente itu yang membebani ekonomi tetapi menguntungkan kekuasaan, karena uang rente itu akan balik pada dukung seorang wali kota yang adalah bagian dari keluarga istana, dukung gubernur yang adalah keluarga dekat dari seorang menteri. Jadi sebetulnya perkartelan itulah yang disebut sebagai money politics yang diformalkan itu sebetulnya. Ya, oke. Jadi kelihatannya kalau Anda yang Anda lihat Pak Buas ini sedang bermain biliar gitu ya. Bola yang disodok itu kemana, dan targetnya dia maunya lari ke istana begitu ya. Dia sodok ke media dan kemudian supaya media itu beresonansi ke istana. Maksudnya kan begitu ya? Iya, tapi dia main bola sodok dengan warna bolanya sama semua tuh. Jadi dia nggak bisa bedain mana nomor 1, mana nomor 23. Bolanya bola putih semua tuh, sehingga skornya nggak bisa dia hitung. Jadi itu yang terjadi karena permainan itu disulap sedemikian rupa sehingga nggak terbaca itu adalah kartel. Jadi kartel itu selalu beroperasi undercurrent, under table. Nah, transaksi itu yang tahu itu cuman Sri Mulyani pasti tahu, Prabowo pasti tahu, Sandi pasti tahu, Erick Thohir pasti tahu. Jadi problemnya kenapa mereka diam aja tuh? Padahal Sri Mulyani orang yang dari dulu anti kartel, dari zaman Soekarno dia bongkar kartel dulu, BPPC, Badan Pengendali monopoli cengkeh dari cendana segala macam. Sekarang hal yang sama sebetulnya berlaku. Kan yang namanya capital formation di Indonesia nggak pernah berubah, dan politik selalu tergantung pada capital formation itu tuh. Nih kalau kita ngomong sedikit agak di ruang kuliah ya. Jadi formasi kapital selalu terhubung dengan formasi kekuasaan tuh. Bagian itu justru yang tidak dihalangi oleh reformasi, supaya demokrasi itu betul-betul didasarkan pada konsumsi rakyat terhadap bahan pokok, tidak diganggu oleh kartel-kartel ini. Nah, mereka yang tadinya tahu tentang jalan pikiran itu sekarang bersama-sama ada di kabinet, dan gak ada yang mengusulkan satu isu dibicarakan di kabinet, mau online kayak atau segala macam. Jadi bisu ekonom-ekonom yang tahu tentang soal itu. Justru yang berbicara adalah ekonom di luar kabinet. Rizal Ramli bicara soal itu, Antoni Budiawan bicara soal itu, Salamuddin Daeng bicara. Jadi kita sebetulnya ada di dalam komunikasi akademis yang buruk itu. Hal yang secara gampang kita plototi, istilah kartel aja itu udah istilah yang kriminal sebetulnya, karena kartel itu mengingatkan kita pada mafia Escobar misalnya, Medellin Cartel di Amerika Latin yang bisa biayain dari presiden sampai tukang parkir tuh dia lakukan tuh. Hal yang sama sebetulnya sedang berlangsung di sini. Nah, itu yang saya katakan tadi, kartel itu adalah lahan tempat berpijak kekuasaan, karena itu nggak mungkin menebang lahan yang dia pijaki sendiri tuh. Nah, itu harus dilakukan dari luar. Nah, ini kalau saya buka-buka lagi ini, Bung Rocky, ternyata persoalannya memang bukan hanya soal kedelai, karena memang sekarang lagi ribut soal kedelai. Tapi Buas sendiri rupanya pada tahun 2019 juga udah teriak-teriak nih soal bahwa 96% pangan kita itu, impor pangan kita dikuasai oleh mafia
sisanya cuma Bulog gitu, dan pernyataan itu kemudian dikutip juga oleh Sandi yang pada waktu itu mau jadi wakil presiden. Jadi saya melihat betapa tidak berdayanya negara ini terhadap kartel, atau memang saling memberdayakan gitu. Yang lebih tepat, kartel memberdayakan istana. Itu soalnya tuh. Kan kita sampai sekarang kita nggak tahu. Kita mau audit pengeluaran Presiden Jokowi dengan timnya itu, pengeluaran Sandi atau segala macam lah kandidat yang ikut dalam politik itu. Terutama mereka yang menang. Kita mau tahu dari mana sumber dananya kan. Kan biasanya dilaporkan ya 1% dari pengeluarannya tuh. Kalau kita hanya keluarin 120 miliar, iya itu 1% dari 1,2 triliun yang Anda dapat dari kartel. Kalau itu dia nggak dapat dari kartel, dia pasti akan declare kan. Tapi ini kenapa disembunyikan? Karena itu adalah yang disebut sebagai rente politik yang diterima oleh kartel karena mempromosikan seseorang untuk tampil di puncak kekuasaan. Jadi bagian ini yang kita sering sebut analisa struktural dari political ekonomi Indonesia, itu yang sebetulnya harus diterangkan pada DPR, diterangkan pada pers segala macam tuh. Tapi sekali lagi, hal yang lebih pokok sebetulnya adalah diamnya mereka yang tahu tentang kartel ini, mereka yang ada di dalam lingkaran kekuasaan tahu. Semua menteri, bahkan menteri mungkin yang nggak ngerti cuman menteri sosial karena terlalu rumit untuk membaca kartel itu tuh. Tetapi menteri-menteri teknis yang lain tahu semua itu kan. Nah, persaingan misalnya antara menteri perekonomian atau menteri perindustrian, menteri pertanian dan menteri perdagangan kan itu terbaca kan. Menteri pertanian ingin naikkan produksi petani, menteri perdagangan sebut nggak usah, import aja itu lebih efisien. Itu dari segi itu konflik paradigma tentang kebijakan publik harusnya diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi punya dua kelemahan. Satu, dia tidak paham lika-liku dari perkartelan ini. Yang kedua, dia hanya terima jadi rente yang disumbangkan pada dia dalam urusan politik itu, pada kekuasaan itu. Ini referensi teoritisnya berkembang dari zaman The Rise of Capital yang jadi buku acuan semua orang yang kritis yang ditulis oleh Richard Robinson, dan semua ngerti soal itu lika-liku dari politik rente di dalam ekonomi Indonesia. Jadi sekali lagi saya mau kembalikan pada bukan sekedar menghimbau hati nurani Sri Mulyani, Erick Thohir atau siapa yang ada di situ, tetapi masalah kita sebetulnya ketidakadilan ini dibebankan pada warung Tegal, dibebankan pada tukang ojek, dibebankan pada pengantar surat yang harus mampir di warteg dan dia nggak ngerti bahwa sebetulnya dia bisa dapat harga yang lebih murah tuh. Jadi Pak Buas bicara atas nama masyarakat kecil untuk didengar oleh satu orang di istana, tapi orang di istana itu tidak mau mendengarkan itu karena itu bagian dari kepentingan pemeliharaan kekuasaan. Jadi kartel ini adalah oli mesin dari kekuasaan istana tuh. Pelicin, pelumas kekuasaan. Lubrikasi. Ya, lubrikan. Oke. Nah, jadi kalau dengan situasi semacam ini kelihatannya ya silakan saja Pak Buas teriak-teriak sekencang-kencangnya, tetapi pasti tidak akan ada perubahan sama sekali ya dengan memahami anatomi tadi. Ya, itu betul. Anatominya tidak bisa diselesaikan dengan sekedar ucapan Pak Buas tuh. Ini seperti seorang saya dulu pernah terangkan ya. Jadi prinsipnya anatomi kekuasaan itu tidak bisa dibedah oleh pisau pemilik kekuasaan. Jadi dokter bedah nggak mungkin membedah anatomi dirinya sendiri itu. Itu atau dalam istilah lain, the master's tool cannot disassemble atau cannot dismantle the master's house itu. Peralatan raja tidak bisa dipakai untuk membongkar istana raja. Kartel ini adalah peralatan raja. Karena itu dia mesti dibongkar oleh peralatan di luar peralatan raja, di luar peralatan istana. Itu fungsi dari FNN, fungsi dari pers, dan fungsi dari buzzer-buzzer yang berakal sehat, bukan buzzer-buzzer yang hanya tampil untuk menonton banjir lalu terima gaji dari pembulian itu tuh. Jadi buzzer juga penting kalau asal dia berakal sehat itu. Gitulah. Ya, oke, saya kira mungkin tip ini penting, mudah-mudahan Pak Buas mendengar gitu. Jadi tahu kalau mau bongkar pakai yang mana gitu, jangan pakai cara lama, harus pakai cara baru.
Yes, nah itu betul tuh. Karena 6% yang dititipkan ke Pak Buas sebetulnya itu adalah ya semacam rezeki atau upeti diam-diam dari para kartel ini untuk negara melalui apa namanya tuh lembaga Pak Buas itu, Bulog itu tuh. Sebetulnya 100% itu ada di tangan kartel. Jadi bagian ecek-ecek ya dikasih ke Bulog. Dan Pak Buas benar bahwa dia harus lakukan protes itu kendati kuping istana sudah disumpel. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, salam pada FNN dan mereka yang sudah subscribe pada channel baru yang namanya Off the Record. Kalau bisa di dalam upaya untuk menghasilkan keadilan ekonomi, soal kartel ini harus recordnya harus di-on-kan itu. Jangan di-off-kan. Yes, oke. Thank you. Mantap.